Oke, yuk. Lanjut ya. Kita akan membahas tentang logaritma, tapi saat ini akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Oke. Kalian dulu pernah punya gini, logaritma. Saya ulangi sedikit ya. Logaritma itu kalian punya gini kan ya? A H A log X. Nah, gitu kan? Dengan syarat apa ini? A log X itu dengan syarat, saya ulangi di sini. Syaratnya adalah A-nya harus lebih besar 0 dan X-nya juga harus lebih besar dari 0. Dan ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Sip. Nanti kalau fungsi pertidaksamaan logaritma, kalau kalian punya seperti ini nanti ya kondisinya. Kalian punya gini misalnya, A log sini kasih fx gitu ya, terus lebih besar dari A sini log x. Ini ada dua kondisi ya, lihat perhatikan. Kondisi pertama, jika A-nya itu lebih besar daripada 1 ya, A-nya lebih besar dari 1, jadi ininya bisa 2, 3, 4 dan selanjutnya, atau 1,5 dan selanjutnya. Ini nanti hasil dari pertidaksamaan itu adalah fx-nya lebih besar dari apa? Gx. Gitu ya. Tapi kalau kondisinya nilai A-nya di sini tidak lebih besar dari 1, berarti antara 0 sampai 1. Nah, seperti ini. Berarti nanti hasilnya adalah fx dibalik, kalau ini lebih besar jadi lebih kecil. Gx gitu ya. Sama juga kalau misalnya gini nih. Kalau ininya lebih kecil berarti sininya jadi lebih besar gitu ya. Sip. Oke. Nanti kalau ada soal ya, nanti langkahnya pertama. Oke, contoh nih ya, contoh. Oke. Kalau kalian punya gini yuk. Jadi nanti ada syarat kalau mengerjakan ya. Contoh kalian punya contoh soalnya gini. Contoh. Langsung saya kasih soalnya aja. Nah, lihat perhatikan. Contoh soalnya kalian punya gini-gini yuk. Saya tulis dulu 2 log 2x ditambah 7 gitu ya, lebih besar dari 2 log 4. 2 log 4 misalnya. Perhatikan. Berarti lihat di sini ya, di sini sudah memenuhi syarat ya. Ini A-nya udah positif ya, positif. Berarti yang di sini, ini dia. Ini sebagai fx. Ini gx. Seperti itu, gitu ya. Sip. Langkah yang pertama adalah apa? Syaratnya yang pertama syaratnya fx itu harus lebih besar 0 dan gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Jadi ini dua-duanya harus lebih besar dari 0. Mungkin kalau yang gx ini sudah jelas, ini 4 udah lebih besar dari 0, udah memenuhi. Tapi yang fx yang nggak tahu nih kan ya. Oke, caranya nanti saya tulis di sini. Fx-nya tulis dulu. Fx harus lebih besar dari 0. Berarti fx-nya itu satu apa? 2x ditambah 7. Harus lebih besar dari 0. Kalau saya pindah, berarti fx pindah ke kanan, jadi ini min 7. Gitu ya. Jadi x-nya berarti min 7 bagi 2. Sip. Gitu ya, sip. Ini berarti nanti syarat x-nya ini. Tapi belum selesai ya, ini baru syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama fx-nya harus lebih besar 0 dan gx-nya juga harus lebih besar 0. Tapi di sini kita tidak usah mencoba atau mencari syarat gx-nya karena gx-nya sudah jelas. Gx di sini 4, yaitu lebih besar dari 0. Kalau mau ditulis pun nggak masalah gitu ya. Oke, biar lengkap sekalian mas. Plus gx lebih besar dari 0. Gx-nya berapa? 4. Oh, 4 lebih besar dari 0. Ya udah, cuman gini aja. Berarti ini sudah memenuhi gitu ya. Terus yang berikutnya syarat yang kedua, langkah yang kedua. Yang kedua syaratnya adalah kalau ini A-nya, lihat ini A-nya. Ini A. Di sini posisi A. A
dan A-nya ini posisinya lebih besar dari 1. Lihat, kalau A-nya lebih besar dari 1, berarti kalau di sini lebih besar fx, berarti ini fx juga lebih besar dari gx. Fx lebih besar gx, berarti ya sesuai. Oke, lihat sesuai ininya. Kalau ini lebih besar, berarti yang kiri juga harus lebih besar dari yang kanan. Jadi kalau saya tulis saat yang keduanya adalah fx harus lebih besar dari gx. Nah, sekarang fx sama gx-nya dimasukin yuk. Fx-nya adalah 2x ditambah 7 lebih besar dari gx. Gx-nya berapa? 4. Nah, seperti itu. Kalau saya pindah, nanti 2x ini pindah 7, ini pindah ke sini jadi min 7. 4 kurangi 7 jadi min 3. Sip. Berarti x-nya lebih besar dari berapa nih? Min 3/2. Ah, seperti ini gitu ya. Terus berikutnya gimana cara mengerjakannya? Oke, ini ada langkah yang pertama, ini langkah yang kedua. Langkah yang pertama syarat ini, terus langkah yang kedua ini. Nah, nanti hasilnya itu adalah 1, langkah yang pertama digabungin atau diirisin dengan langkah yang kedua. Hasilnya ya, hasil dari langkah yang pertama dan kedua digabung jadi 1. Jadi gini nanti. Saya bikin misalnya ada garis bilangan. Saya punya garis bilangan seperti ini. Nah, terus saya punya angka min 7/2. Min 7/2 di sini. Min 7/2 itu min 3,5 ya. Terus di sini min 7/2. Nah, seperti ini. Terus saya punya lagi min 3/2. Min 3/2 di sini. Min 3/2 itu min 1,5, jadi lebih di kanan. Nah, kalau 0 di mana ya? 0 di sini ya, ini 0. Untuk bantuan aja yang 0. Oke, lihat perhatikan yang pertama x-nya lebih besar daripada min 7/2. Berarti kalau lebih besar berarti ke kanan ya daerahnya. Ini daerahnya ke kanan sana. Ah, ya, daerahnya lebih besar dari 7/2. Min 7/2. Terus yang kedua, x-nya lebih besar daripada min 3/2. Berarti daerah min 3/2 ke kanan. Nah, ini ke kanan. Nah, ini dia. Terus daerah yang kena 2 kali mana? Daerah yang kena arsiran 2 kali. Daerah yang terlewati 2 kali, berarti daerah sini. Nah, nih. Daerahnya kena 2 kali. Nah, gitu ya. Jadi yang dipakai apa? Daerahnya yang dipakai adalah x-nya harus lebih besar dari min 3/2. Inilah hasilnya, gitu ya. Sip. Berarti syarat dari ini atau hasil dari ini adalah x-nya harus lebih besar daripada min 3/2. Oke, paham seperti itu? Ocre ya. Nanti yang belum paham di soal-soal latihan bisa kalian lanjutin. Oke ya. Oke, sip. Dadah, see you. Bye bye.